Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang definisi, contoh implementasi, cara kerja, dan teknologi pengembangan dari web statis dan web dinamis. Kelompok kami beranggotakan Ahmad Salman, Ayu Denada, Yoga Sabita, dan Riko Rendrata. Definisi web statis. Website statis adalah sebuah website yang hanya mampu menampilkan front page saja, atau singkatnya website yang sifatnya tetap atau tidak berubah-ubah. Untuk mengupdate website statis, menambah konten, dan hal-hal yang berhubungan dengan penambahan konten harus dilakukan secara manual melalui pengubahan bahasa pemrograman website tersebut. Sedangkan definisi web dinamis merupakan sebuah website yang memungkinkan penggunanya untuk berinteraksi secara langsung, dalam artian pengguna dapat menambah, memodifikasi, ataupun menghapus konten di dalam sebuah web tanpa harus membuka struktur kode dari web tersebut. Contoh implementasi web statis. Yang pertama adalah web company profile yang tidak ada fitur chat dan informasi terbaru setiap harinya. Dan yang kedua adalah website portfolio atau website informasi yang isinya jarang diubah. Yang ketiga adalah contoh lain yaitu website gohugo.io. Website ini dikatakan sebagai website statis karena harus mengedit kode script terlebih dahulu jika ingin mengubah isi atau informasi halaman. Jadi website statis ini bertujuan untuk melakukan komunikasi satu arah dari pengunjung dan pemilik website tanpa diperlukannya interaksi. Berbeda dengan web statis, web dinamis memungkinkan adanya interaksi dari pengunjung. Contohnya adalah live chatting, form pendaftaran, dan kolom komentar. Contoh implementasi web dinamis yang pertama adalah website media sosial, website toko online, website berita, dan website forum. Cara kerja web statis. Klien atau web browser mengirimkan sebuah request atau HTTP request kepada server. Untuk kemudian server akan mengirimkan kembali hasilnya kepada browser atau HTTP respon berupa halaman statis HTML. Dengan kata lain, web statis tidak membutuhkan sebuah database. Komunikasi keduanya hanya terjadi antara klien dan server, karena data tersebut telah disimpan di server tanpa menggunakan database. Data tersebut akan dirender menggunakan metode ketika user melakukan sebuah request ke server tersebut. Selanjutnya adalah cara kerja web dinamis. Caranya, klien akan mengirimkan request atau HTTP request tersebut ke server atau web server. Kemudian server akan meneruskannya ke sisi database. Ketika hasil yang di-request oleh klien tersebut match atau tidak cocok, maka database akan memberikan hasil request ke sisi server, dan server akan meneruskannya ke sisi klien. Lalu apa yang terjadi ketika request dari klien tidak cocok? Tentunya server akan mengirimkan sebuah notifikasi kepada browser jika request tersebut tidak ada atau biasa disebut null atau unduh ini. Baik, terima kasih. Selanjutnya adalah jenis-jenis teknologi yang digunakan untuk mengembangkan aplikasi atau untuk mengembangkan halaman website. Yang pertama, yang paling terkenal atau yang paling utama adalah HTML, yang merupakan singkatan dari Hypertext Markup Language, yaitu bahasa markup standar untuk membuat dan menyusun halaman-halaman dan aplikasi yang digunakan pada website. Kita juga bisa menggunakan bahasa markup ini untuk bagian paragraf, kemudian heading maupun link pada suatu web. HTML merupakan dasar dari sebuah halaman web yang berisi pengaturan-pengaturan untuk isi dari halaman web yang terkait. Jadi hal-hal dasar ya untuk membangun sebuah website adalah dengan kebanyakan menggunakan bahasa HTML ini. Jadi untuk tampilan-tampilan utama yang ada di halaman-halaman website, sebagian besar atau bahkan hampir semuanya menggunakan bahasa HTML ini atau Hypertext Markup Language. Untuk selanjutnya adalah CSS. CSS ini masih tersambung dengan HTML tadi, yang merupakan salah satu teknologi yang ditemukan untuk membuat tampilan dari halaman web menjadi menarik atau menjadi cantik.
Dengan melalui penggunaan CSS ini, halaman web dipisahkan menjadi dua bagian. Yang pertama, isi atau konten yang tadi diletakkan pada halaman HTML. Sedangkan untuk menentukan jenis huruf, warna huruf, atau berbagai atribut lainnya, simbol-simbol, kemudian posisi, terus warna, itu ada di CSS ini. Jadi untuk mempercantik, istilahnya untuk mempoles halaman web yang masih dasar di HTML tadi. Kemudian ada bahasa PHP atau Hypertext Processor, yang mana adalah sebuah bahasa pemrograman server-side scripting yang bersifat open source atau gratis, bisa digunakan oleh siapapun. Jadi sebagai sebuah scripting language, PHP menjalankan instruksi pemrograman saat proses runtime. Hasil dari instruksi tentu akan berbeda tergantung dari data yang diprosesnya. Halaman yang menggunakan HTML dan CSS yang tadi ya, kita sebutkan di awal, ini merupakan bersifat statis. Isi dari halaman web akan tetap, tidak mengalami perubahan meskipun dikunjungi berkali-kali. Sampai pada saatnya pengembangan web mengganti ini secara manual. Halaman web yang modern menggunakan site scripting, kode komputer yang terletakkan di server ya, untuk menampilkan data yang bersifat dinamis. Nah, salah satu bahasa script yang digunakan tersebut adalah PHP ini. Jadi untuk mempermudah mengupdate halaman website, tidak perlu mengcoding ulang, tetapi langsung di halaman utamanya seperti itu. Selanjutnya adalah JavaScript. JavaScript ini merupakan sebuah teknologi yang digunakan untuk memanipulasi isi halaman web yang dijalankan dari sisi klien. Ini sempat tidak perlu diperhatikan karena bagi sebagian orang JavaScript ini cukup sulit. Namun teknologi ini merupakan salah satu teknologi yang berperan sangat penting dalam pengembangan web 2.0 yang bersifat dinamis. Melalui penggunaan teknologi ini, data maupun tampilan halaman dari web dapat diubah atau diperbarui tanpa harus merefresh atau memuat ulang halaman, seperti halnya tadi ya, PHP ini. Jadi JavaScript ini bisa otomatis mengupdate sesuai istilahnya sesuai waktu yang sudah ditentukan untuk halaman-halaman web yang dibuat. Jadi tidak perlu untuk merefresh atau membuat ulang atau mengcoding ulang. Kurang lebih seperti ini. Selanjutnya adalah MySQL yang merupakan adalah sebuah sistem manajemen basis data menggunakan perintah dasar dari SQL atau bahasanya disebut SQL, struktur query language yang cukup terkenal. Jadi MySQL ini adalah untuk membangun database atau basis data ya, tempat untuk menyimpan data-data semua informasi yang kemudian akan ditampilkan di halaman web utama tadi. Selanjutnya, teknologi yang pengembangan yang keenam adalah WordPress. WordPress sendiri merupakan sebuah content management system atau CMS. Melalui website CMS seperti WordPress dapat sebuah situs web dengan sangat mudah tanpa harus banyak mempelajari hal-hal teknis. Hal teknis di sini adalah ya seperti coding gitu. Namun demikian tentunya perlu dipergunakan themes yang dapat diperoleh secara gratis maupun berbayar untuk menghasilkan tampilan yang cantik dan profesional. Jadi WordPress ini adalah jenis untuk mempermudah membuat website ya. Kita tidak perlu mengoding, kita sudah disediakan template, sudah disediakan themes, kemudian yang lain-lainnya kita tinggal pindah-pindahkan sesuai dengan selera kita. Jadi adalah salah satu partner yang cukup membantu para programmer untuk membangun atau mengembangkan aplikasi web. Baik, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan terkait web statis dan web dinamis dari kelompok 6. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.